Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini saya membahas yang lagi jadi hot news, hot topic di mana-mana tentang persekusi terhadap Rocky Gerung. Rasanya saya menganggap ini mirip-mirip kejadian 2019. Jadi siapapun yang saat itu tidak cocok dengan Jokowi dipersekusi. Kita lihat bagaimana dulu Fahri Hamzah itu pernah tertimpa ya. Kemudian yang paling banyak berkorban saat itu adalah sahabat saya Nino Warisman ya. Dia dipersekusi di mana-mana, tidak boleh datang, bahkan sampai dalam posisi di pesawat ketika dia menggunakan alat komunikasi pesawat dan itu diperbolehkan oleh pramugari pun dianggap dia mau diancam dengan pasal undang-undang tentang penerbangan ya atau ordonansi udara. Nah, saya ingin sampaikan kita ini belajar menghormati hukum. Apa itu hukum? Hukum itu berisi kewajiban, hukum itu berisi aturan dan disebut hukum ketika dia membawa kebaikan. Nah, yang terjadi sekarang ini bukan hukum kepada Rocky Gerung, tapi hukuman. Bagaimana mungkin dia tidak melakukan kesalahan apapun, dia diberikan hukuman, dicekal di sana, dicekal di sini, dan saya cenderung mengatakan persekusi. Kenapa sebut persekusi? Karena sudah mengancam keselamatannya, ya. Setidaknya kalau di dalam pasal-pasal KUHP itu adalah pasal 335 ayat 1 dan kalau sudah sampai kepada ancaman fisik ya bisa dikenakan pasal 170. Karena itu melalui channel yang cerdas, jernih, jujur, dan pemberani saya ingin menyampaikan 3 hal. Pertama, belajarlah tentang hukum secara benar. Carilah referensi pasal-pasal penghinaan ya. Pasal penghinaan itu ada di 310 sampai 319. Dikenal ada 2, penghinaan dan penghinaan ringan. Jadi penghinaan ringan itu yang ancamannya di bawah 1 tahun. Kalau kalian marah-marah memang itulah yang disebut asas legalitas, menghormati hukum yang sudah ada berdasarkan aturan yang sudah ada sebelumnya juga. Asas legalitas itu pasti ada di semua undang-undang KUHP tiap negara. Di undang-undang KUHP kita diatur di pasal 1 ayat 1, kalau KUHP yang berlaku 2026 di pasal 2 ayat 1, tiada pidana tanpa kesalahan berdasarkan aturan yang sudah ada. Oke, itu yang pertama. Yang kedua, kalau kita menghormati asas legalitas, kita tidak perlu marah karena memang di KUHP yang namanya penghinaan itu deliknya adalah delik aduan. Teman-teman mesti belajar dulu. Mahkamah Konstitusi menurunkan derajat pasal-pasal penghinaan pejabat negara itu sudah nggak ada. Bagaimana mungkin penghinaan pejabat negara? Kita bukan kerajaan kok. Jadi yang sekarang menginginkan Rocky Gerung nggak boleh ke Jogja, nggak boleh ke Jombang, nggak boleh ke Jawa Timur, nggak boleh ke Solo, dan bahkan ada yang menginginkan pengadilan menjatuhkan putusan tidak boleh bicara di YouTube dan yang lain-lain. Itu melanggar apapun deh kalian mau bilang. Jadi hormatilah asas legalitas. Tiada pidana tanpa kesalahan berdasarkan aturan yang sudah ada. Dan kalau kita ingin menerapkan hukum, berlakunya hukum itu salah satu asasnya adalah due process of law, menegakkan hukum dengan cara tidak melanggar hukum. Oleh karena itu kita buktikan ya. Saya menaruh respect kepada orang yang mengajukan gugatan perbuatan melawan hukum kepada Rocky Gerung ketimbang orang yang mempersekusi di sana sini. Dan disinilah peran negara. Disebut hukum itu kalau membawa kebaikan, tetapi tidak disebut hukum kalau itu menyulitkan orang. Itu namanya hukuman. Dan masyarakat tidak boleh memberikan hukuman. Yang boleh memberikan hukuman itu negara, apapun bentuknya, bukan orang per orang. Karena itu sudah menjadi kewajiban polisi melindungi Rocky Gerung, karena ini ancaman terhadap kebebasan berbicara, kebebasan berpendapat ya. Nanti semua orang bisa diberlakukan seperti Rocky Gerung, di mana-mana nggak boleh ngomong dan sebagainya. Dan kembali tadi, kalau kita deskripsikan, kalau memang itu delik aduan, siapapun kalian mau cari di buku manapun, di buku R. Susilo, buku KUHP, bahkan yang terbaru pendapatnya Pak Mahfud MD, tapi saya udah bikin video yang sudah banyak beredar, itu delik aduan. Kalau delik aduan itu tidak bisa diwakilkan. Kewajiban dan tanggung jawab pidana itu tidak bisa dialihkan kepada orang lain, ya.
Jadi kalau orang mukuli sampai mati ya dia yang bertanggung jawab terhadap pemukulan itu, nggak bisa diwakilkan siapapun. Apalagi ada pendapat dengan memberikan kuasa, mana ada perkara pidana dikuasakan, nggak ada. Di dalam perkara pidana advokat itu sebutannya penasihat hukum, dalam perkara perdata kuasa hukum. Jadi jangan memaksa mempersekusi seseorang ya tanpa tahu pasalnya. Ya digugat saja itu ke Mahkamah Konstitusi. Kenapa pasal, mohon maaf ya, ini tidak tertujukan kepada siapapun, menyebut mengatakan bajingan, lontre itu penghinaan ringan. Yang disebut penghinaan itu orang harus sengaja menunjukkan pernyataan itu kepada siapa. Tetapi kalau saya capek misalkan ya, kalau orang beriman dia kakinya terantuk batu, dia akan istighfar. Tapi kalau orang tidak beriman, dia bisa aja ngomong bangsat. Masa begitu dipidana? Yang ketiga yang ingin saya sampaikan, saya sepakat dengan beberapa teman-teman Jakarta, ini akan mengarah kepada chaos dan sara. Kenapa? Karena negara membiarkan, dan ketika negara membiarkan, menurut saya orang yang membiarkan terjadinya kejahatan itu berarti dia punya andil, turut serta menciptakan kejahatan. Supaya tidak terjadi konflik sara secara terbuka, karena pendukungnya Rocky Gerung itu banyak ya, dia belum disikapi gitu loh. Jadi kembalikan kepada proporsinya. Kalau mau membuat aduan ya Pak Jokowi membuat aduan, mau ke Polsek, ke Polres, Polda, Mabes Polri, seperti yang dilakukan Pak SBY kepada Egy Sujana maupun almarhum Zainal Ma'arif. Itu yang benar dan itu yang elegan. Jadi saya melalui channel ini meminta kepolisian untuk menghentikan masyarakat yang melakukan persekusi. Karena kalau tidak hati-hati, justru ini akan muncul menjadi konflik yang lebih besar. Saya meyakini agenda yang sebenarnya di balik pencekalan ini adalah menakut-nakuti orang untuk tanggal 10 Agustus tidak berani turun ke jalan. Tetaplah berpikir kritis di negara merdeka, dan harus merdekakan pula cara berpikir, cara berpendapat kita, sehingga tidak ada orang yang dipersekusi ya atau dilarang-larang hanya karena dia berbeda pendapat. Semoga yang secuil ini bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.